Assalamualaikum. Banyak orang saat kasih advice tentang bakar lemak, fokusnya cuma ke dua hal, yaitu lemak di bawah kulit atau disebut subcutaneous fat, dan lemak yang di perut atau di sekeliling organ yang disebut visceral fat. Padahal sebenarnya bukan dua loh, lemak yang mesti digerus, melainkan tiga jenis. Nah, jenis ketiganya apa? Namanya ectopic fat. Ini nggak sampai berkilo-kilo, jumlahnya sedikit, tapi keberadaannya amat menentukan untuk pembakaran lemak keseluruhan dan untuk kesehatan jangka panjang kita. Dan dari ketiganya, ini merupakan jenis lemak yang pertama-tama perlu digerus, karena dia sudah nyata-nyata merupakan penyakit berdasarkan segenap ilmu kesehatan zaman sekarang. Kenapa kok ectopic fat ini jarang diomongin saat orang pengen nurunin berat badan? Nah, sebabnya salah satu yaitu tadi, karena secara porsinya, ya ini nggak akan mungkin sampai berkilo-kilo gitu. Dia ada banyak ataupun tidak ada, secara timbangan kita bisa sama saja. Tapi ini tuh ibarat garam ya di hidangan steak kita atau ikan bakar. Orang akan selalu merasa si ikan segar itulah yang lezat mengenyangkan atau si daging steak. Tapi coba aja kalau nggak ada garamnya sama sekali. Secara kiloannya steak 250 gram tetap aja sih 250 gram. Tapi rasanya pasti hambar tuh, hambar tempel. Seperti itulah ectopic fat ini. Bobotnya kecil tapi menentukan. Yuklah, sekarang kita tinjau satu-satu ya. Subcutaneous fat, visceral fat, dan ectopic fat. Pertama, lemak yang di bawah kulit, subcutaneous gitu ya. Kalau kata para dokter, sub itu bawah atau di bawah, kutin, kutis, kulit. Ini beneran yang bisa dicubit-cubit gitu dan dicolek-colek. Adanya di bawah kulit, di atas otot-otot. Fungsinya untuk tandu, cadangan energi, terus jadi pelapis supaya badan kita tetap hangat, terus juga jadi bumper, penahan benturan-benturan. Dia ini termasuk lemak yang paling aman tuh dari sisi kesehatannya dan dari sisi metabolisme lemak. Ya ini ada banyak juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalau over kebanyakan digerus bisa sih, tapi ini termasuk lemak yang paling sulit untuk digerus sampai habis-habisan dibanding yang lain. Kedua, selain lemak sisi luar itu ada lemak sisi dalam yang disebut sebagai visceral fat. Secara harfiah, viscus artinya bagian dalam, internal, viscera gitu ya, ini bentuk jamaknya. Sering juga orang bilangnya lemak di dalam perut gitu, atau lemak di sekeliling organ bagian dalam tubuh kita. Visceral fat ini, kalau dia berlimpah, bikin perut melending membesar gitu, dan terasa keras, kencang mantap kalau dipegang-pegang. Nah, secara metabolisme, dia ini aktif menebar sitokin atau sinyal-sinyal atau molekul-molekul penanda inflamasi yang kronis. Racun tuh, gara-gara sinyal ini, hormon-hormon stres akan cenderung meninggi, nyaris terus-terusan, dan efek dominonya, healing jadinya terhambat atau jarang dapat kesempatan untuk ngegas. Seperti di jalur Pantura tuh, ketika masih banyak sepeda dan delman, mobil-mobil mudik ya nggak bisa mengembangkan kecepatan. Kayak gitulah analoginya kira-kiranya. Tepat apa enggak nih analoginya? Pokoknya intinya ya, karena terus menghambat healing, usuran dan penuaan jadi terakselerasi. Begitupun gangguan degeneratif. Yang klasik benar itu terkait gangguan liver, diabetes tipe 2, dan kardio jantung. Tapi sebenarnya ini merata kemana-mana, ke segenap marka-marka penuaan. Terus ya, biarpun visceral fat ini tidak bisa begitu saja digerus dengan olahraga, kalau setelannya dapat, dia ini akan cenderung lebih mudah tergerus sampai tuntas daripada lemak bawah kulit yang tadi. Sementara visceral fat ini bisa kempes ideal ya, relatif tuntas. Kalau setelannya tepat, lemak di tangan dan kaki bisa lebih terpelihara. Kayak gitu tuh alaminya. Nah, biasanya para ahli diet terus bahasanya berhenti di sini. Udah ngobrolin lemak di bagian luar, udah ngobrolin lemak di bagian dalam, ya udah selesai. Nah, tapi sebenarnya titik pandang sekedar luar dalam kayak gitu kurang lengkap. Dan ketidaklengkapannya ini sering bikin bingung. Kayak yang kemarin itu, kenapa sih udah diet dan fasting, kok bobot nggak turun-turun juga? Nah, karena ada blind spot, bagian yang masih tak terlihat atau tak terperhatikan. Pakai logika aja nih ya. Lemak itu selain ada yang jauh dari organ-organ, yang disebut lemak bawah kulit tadi, ada lemak yang dekat di sekeliling organ, visceral fat barusan, terus sebenarnya ada lagi lemak yang bukan sekedar sekeliling organ, tapi dia berada di organnya itu sendiri. Inilah yang disebut lemak namanya ectopic fat. Ecto itu maknanya luar gitu ya, atau di luar. Topos itu tempat. Artinya jadi lemak yang salah tempat lah gitu kira-kira ya. Di luar tempat yang semestinya. Contohnya kayak fatty liver. Kita sering sebutin kan ya. Itu bukan visceral fat.
merak-rak pun itu fatty liver seseorang ya timbangannya bisa aja tetap kurang bobot. Nah, selain di liver bisa juga di jantung, bisa nyelip-nyelip di otot-otot tertentu, bisa juga di dalam pankreas kayak gitu. Semestinya ya, jaringan-jaringan lemak pada organ-organ itu tidak membesar dan tidak berfungsi untuk tempat penimbunan lemak. Kalau di situ sel lemaknya merak-rak membesar ya nyata-nyata error tuh. Nyata-nyata itu merupakan penyakit. Yang kayak gitu termasuk jenis lemak paling berbahaya. Dan walaupun dia tidak terlalu menentukan bobot timbangan badan, sebenarnya amat menentukan efisiensi metabolisme pembakaran lemak kita keseluruhan. Ibarat pembasmian koruptor. Koruptor yang banyak itu bagaimanapun rata-rata di mana-mana, di seantero negeri gitu ya. Bukannya di Istana Perdana Menteri, gedung parlemen, dan kantor-kantor penegak hukum. Kalau di situ cumanya paling dikit. Dikit tapi menentukan. Terus kena OTT lagi, wah rakyat jadi garuk kepala tuh. Tapi ini contohnya bukan di Indonesia nih ya, adanya di sono tuh. Di Kutub Utara, ngalor sidik gitu. Segala sistem dan mesin yang harusnya berfungsi untuk healing dan bakar lemak bakalan jadi seret tidak optimal kalau dia keganggu sama ectopic fat atau lemak yang tidak semestinya ini. Sehingga kalau kita mau sehat, bagian ini pastinya digerus duluan. Dan pengerusannya itu tentu saja perlu waktu. Yang melalui fasting, entah intermittent fasting atau extended fasting, yang melalui diet rendah gula karbo junk food, dan melalui laku-laku sehat yang lainnya. Selama tubuh kita ini levelnya baru menormalisasi gangguan ectopic fatty ini, tiap kali timbang badan, ukur lingkar perut, bisa aja tuh, kayaknya nggak ada perubahan. Padahal di bagian dalam sebenarnya pembelahan itu berlangsung. Ibarat kayak reformasi Polri atau TNI. Dampak nyatanya itu tentu nggak akan instan dan ya. Tapi setelah reformasi tuntas, berikut-berikutnya tentu akan lebih sajak, lebih baik untuk memunculkan hasil yang kasat mata, tapi itu perlu waktu. Oke deh, itu kira-kira sharing kali ini. Terima kasih.